datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas saham Unilever, teman-teman. Saham UNPL ini turun terus ya teman-temannya. Oke, mari kita lihat untuk chartnya teman-teman. Nah, ini dia. Waduh, sedih banget ya teman-temannya. Saya ada hold juga untuk saham Unilever di 6 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Sudah lumayan juga sih dalam turunnya nih teman-teman. Ya, saya aja nggak ada harapan lagi untuk naik ini ya Unilever ini. Ya sudah, paling dapat dividen aja agak seberapa ya teman-temannya sama penurunan untuk sahamnya. Oke, kita lihat di tanggal 5 Januari sampai sekarang dia turunnya dalam banget ya teman-temannya. Anggap saja di 3.570. Dan sekarang harganya di 2.700 teman-teman. Kenapa dia jatuh banget? Oke, karena kemarin itu di sini ya teman-temannya, dia jatuh ya teman-temannya. Ada pengumuman untuk laporan keuangannya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk laporan keuangannya di tahun 2023. Nah, ternyata sudah muncul untuk kuartal keempatnya di tahun 2023. Jadi kalau dilihat, ternyata minusnya tuh 57,2% teman-teman. Kalau kita lihat dibandingkan di tahun 2022 teman-teman. Lumayan parah juga sih teman-temannya itu. Nah, jadi dari tahun untuk 2022 dan di tahun 2023 untuk laba bersihnya, kalau kita lihat ternyata minusnya tuh lumayan dalam juga ya teman-temannya, minus 10% teman-teman. Ini dalam juta rupiah ya teman-temannya. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk laba Unilever ini ya turun terus ya teman-temannya dari tahun ke tahun untuk labanya. Ya, mengikuti juga untuk sahamnya teman-teman. Apalagi kemarin itu ada boycott untuk ini ya teman-temannya, saham Unilever. Ya, produk-produk Unilever pasti kena juga. Nah, ini dia. Di pada saat kemarin di bulan Oktober teman-teman. Dia jatuh dia teman-teman. Sampai sekarang ini jatuh terus saham Unilever. Ya, saya aja bingung ya teman-temannya. Kalau teman-teman tanya untuk titik supportnya di sini ya teman-temannya di 2.570. Ini aja kemarin tuh jatuhnya banget ya teman-temannya. Saham Unilever, saham blue chip, tapi ya gini ya teman-temannya. Dia memang bagi dividen terus dia. Tapi ya sejak dia ini ya teman-temannya kurang diminati ya apa produk Unilever. Tapi kalau saya lihat sih untuk produk Unilever itu masih diminati orang. Tapi laba itu menurun banget teman-teman. Dia gak sebanding ya teman-temannya. Itu. Ya, ngerinya nanti di bawah 2000 nanti teman-teman untuk saham Unilever nih. Bisa saja ke 1000 deh teman-teman. Lihat. Oke, coba kita tarik data untuk saham Unilever dalam waktu kita buat aja 1 bulan. Nah, ini dia teman-teman. Untuk hik paling tinggi adalah di tahun 2018. Yaitu di 11 ribuan teman-teman. Sebelum stock split ya teman-temannya. Waktu itu ada stock split juga ya teman-temannya. Nah, ini kemarin tuh ada stock split juga teman-teman, tinggi banget ya teman-temannya. Nah, sejak di stock split ini sahamnya ini terus teman-teman, nyusup terus ke bawah dia. Terus dia, nah lihat ya untuk chartnya di 1 bulannya di tahun 2020 terus turun ya. Padahal saham-saham lain sudah ini semua ya teman-temannya, sudah balik normal semua, naik semua teman-teman. Seperti ICBP aja bisa balik naik dia teman-teman. Ini saham Unilever malah turun terus dia teman-teman dari tahun ke tahun. Parah banget ya. Sejak dia stock split jadi parah ya teman-temannya. Mending saham Unilever ini nggak usah stock split menurut saya kemarin. Biarkan saja. Meskipun mahal pasti ada yang beli. Mungkin agak ragu juga mau beli. Mungkin juga kalau mau jual juga agak ragu pastinya. Agak ini ya teman-temannya. Ya karena agak mulai ini ya inilah teman-teman jadinya. Itu. Ya turunnya dalam banget ya teman-temannya. Nah, saya beli kemarin tuh gak salah di sini teman-teman, di 6 ribuan gak salah. Tahunnya nyusup sampai sini teman-teman. Ya minusnya sudah hampir 50% teman-teman. Tapi saya belinya tuh gak banyak. Hanya 10 lot teman-teman. Dulu tuh masih belajar. Tahunnya ya nyusup juga teman-teman. Ya sudah saya biarkan saja. Ya kalau dilihat minusnya lumayan juga sih teman-teman. Hampir 4 jutaan minusnya teman-teman. Ya anggap saja kita belinya 6 jutaan. Anggap saja sekarang 2 ribuan teman-teman harganya. Artinya minusnya itu hampir 4 jutaan teman-teman itu. Ya lumayan juga sih teman-temannya minusnya teman-temannya. Kalau teman-teman ada beli di 7.000, 10.000 ya. Saya pikir kemarin itu sudah lumayan dalam teman-teman koleksinya. Mungkin mau balik ke harga 10.000. Gak taunya dibawa nyelam lagi ke bawah dia teman-teman itu. Oke. Nah, ini aja kita lihat ya teman-temannya, titik supportnya aja di sini ya teman-temannya, kita buat 1 bulan aja sudah jebol semua nih teman-teman ini. Nah, mungkin teman jelas ya. Nah, di 2.550 ini teman-teman. Itu aja mau jebol ini teman-teman. Ini adalah, nah ini di tahun 2010 teman-teman. Paling rendah
saham Unilever sekarang ini teman-teman, apakah layak untuk masuk? Ya saya aja masih ragu teman-teman, mau efek down aja ragu sih teman-teman, apalagi mau beli teman-teman. Itu mau tambah lagi malas, ya sudah saya biarkan aja. Mungkin nanti ya teman-teman ya, kalau harganya di bawah 2000 mungkin saya tertarik sih untuk beli, untuk dimasukkan di portofolio tempat lainnya teman-teman itu. Nah menurut teman-teman gimana untuk saham Unilever ini, apakah disangkut? Nah ini di tahun 2010 ya teman-teman ya. Nah pada naik terus ya teman-temannya, kalau kita lihat sebelum di tahun 2000 ini. Nah di tahun 2010, nah ini dia naik terus dia, saham Unilever naik ke puncak gunung, taunya turun ke bawah dia. Ya kalau kita lihat untuk chart ini ya double top ya teman-temannya, kalau kita buat 1 bulan itu dia. Nah kalau teman-teman nanya ke saya ya saya nggak tahu ya teman-temannya, untuk saham Unilever ini tergantung faktor sama satu, yaitu laba usahanya. Kalau misalkan saham Unilever bisa mencetak laba dibandingkan di tahun 2023, harusnya sih bisa sih, pastinya sahamnya akan naik kembali dia teman-teman itu. Tapi mas baliknya malahan ditambah masuk lagi teman-teman, ya sudah pasti tambah turun lagi dia teman-teman, itu dia. Oke, kalau teman-teman mau lihat untuk bagus sahamnya, menurut saya sih nggak tahu efek ya teman-temannya ya, karena itu tidak tahu pengaruh sih menurut saya. Nah ini dia ya, karena kalau kita sih asing aja banyak keluar teman-teman, si BKAK aja itu. Nah kalau kita lihat tarik data dari tahun 2024 di bulan Februari sampai di tanggal 8, kita lihat untuk asingnya. Nah kalau kita lihat ternyata banyak asing ya teman-temannya yang keluar ya, dibandingkan yang masuk teman-teman itu. Asing aja banyak keluar dia teman-teman, kemungkinan besar sih asing ini banyak nama tuh cut loss teman-teman itu. Ya dia nggak mungkin cuan teman-teman, karena apa? Kalau kita lihat chartnya aja dia tuntus dia teman-teman. Kalau misalkan mau scalping ya mungkin dapatnya sedikit banget itu dia. Nah kaset aja yang nyangkut ya teman-teman di 3015, sedangkan harganya Unilever sekarang ini yaitu 2700 teman-teman itu. Ya menurut teman-teman gimana untuk saham Unilever ini? Ya kalau saham-saham seperti ini sih agak susah ya teman-teman, kalau kita tebak ya teman-temannya. Ya beginilah teman-teman untuk saham ini, untuk saham Unilever ini. Market capnya turun terus, labanya turun juga, dan sahamnya juga ngikut turun teman-teman itu. Ya meskipun naik 100%, itu belum tentu juga saya cuan teman-teman, masih nyangkut teman-teman. Artinya saya butuh sekitar 200% biar balik modal teman-teman itu. Ya karena saya sangkutnya di 6000 teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham Unilever ini. Ya kalau saya analisa sih nggak kelihatan sama sekali sih teman-teman, kecuali lihat fundamental saja. Nunggu nama tuh laporan keuangan di kuartal pertama di tahun 2024, apakah dia bisa naik atau tidak. Kalau naik mungkin bisa naik untuk sahamnya teman-teman, itu dia. Apakah teman-teman ada sangkut di saham Unilever ini? Silahkan tulis di kolom komentar, Bapak sih sangkut teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Unilever ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam sangkut.